Halo, berjumpa kembali dengan admin di sini. Kali ini admin akan merangkum sebuah kisah tentang keterkaitan antara Honda Civic Genio, Nike Ardila dan Andra Fahreza. Seperti apa kisahnya? Berikut ulasan selengkapnya. Bagi Nike, mobil Genio itu sangat istimewa dan memiliki kesan tersendiri. Mobil keluaran tahun 93 itu merupakan hadiah ulang tahun Nike yang ke-19 tahun dari seorang putra mantan gubernur Kalimantan Timur, yaitu Andra Fahreza. Nomor polisi D27AK merupakan sebuah singkatan. 27 merupakan angka kelahiran Nike 27 Desember 1975. Sedangkan huruf belakangnya AK merupakan singkatan dari nama Andra dan Keke. Mobil tersebut baru dipakai sehari setelah ulang tahun Nike. Andra yang kuliah di Yogyakarta itu mengaku pernah dekat dengan Nike. Tetapi karena ada beberapa masalah, hubungan keduanya pun akhirnya putus. Namun sayangnya ketika Andra dihubungi dan ditanya soal mobil Genio itu melalui telepon, Andra mengaku kalau mobil itu bukanlah hadiah darinya. Saya tidak pernah memberikan hadiah mobil kepada Nike, tutur Andra dengan tegas. Konon katanya Andra lah yang sangat ngebet dengan Nike. Meskipun Nike sempat bertandang ke Samarinda saat ayah Andra HM Ardans berulang tahun yang ke-54. Apakah cinta Nike terhadap Andra tidak sepenuh hati? Nike pun menjawab, "Saya berusaha untuk sayang sama Andra, tapi herannya kok saya tetap tidak bisa ya." Menurut salah satu sahabat Nike, Nike mengaku sudah putus dengan Andra sebelum Nike pergi ke Bangkok. Selebihnya Nike seperti halnya remaja biasa, senang dengan yang ini, suka dengan yang itu, kenalan dengan yang ini, kenalan dengan yang itu. Yang naksir Nike ternyata tidak sedikit, termasuk anak seorang pejabat. Salah satunya adalah Andra. Saat muhibah para artis untuk album terlaris BASF dan mereka berkunjung ke Los Angeles oleh penyanyi Ahmad Albar dan Rini S. Bono, Nike dikenalkan dengan Denny Wardana, seorang mahasiswa yang juga seorang pengusaha. Namun tidak berlangsung lama, beberapa bulan kemudian Denny diketahui akrab dengan model dan bintang sinetron Desi Ratnasari. Pengalaman Nike berkenalan dengan Denny Wardana membuatnya lebih waspada dan hati-hati. Laki-laki yang ideal menurut saya yaitu yang ganteng dan baik. Tapi jangan terlalu ganteng juga sih, karena ada laki-laki yang ganteng tapi belum tentu juga baik. Sebelum kecelakaan itu terjadi, beberapa kali mobil Civic Genio itu mengalami kecelakaan. 2 kali oleh kakak kandungnya Nike dan 2 kali lainnya oleh Nike sendiri. Kehadiran Andra ke rumah Nike. Meski di luaran sana Andra mengaku kalau mobil itu bukan hadiah darinya dan dikabarkan sudah tidak lagi menjalin hubungan dengan Nike, nyatanya 2 hari setelah kepergian Nike ia datang ke rumah Nike di Bandung. Kehadiran Andra ini untuk menyampaikan rasa duka citanya yang mendalam kepada pihak keluarga Nike di rumah duka di Jalan Parakan Saat, Bandung. Kedatangannya pada hari Selasa 21 Maret 1995. Ia ditemani oleh ibunya. Setelah itu mereka berziarah ke makam Nike di Kabupaten Ciamis. Salah satu kakak kandung Nike membenarkan hal tersebut. Dirinya berkata, "Andra dan ibunya memang datang ke Bandung, kemudian dia juga melayat ke makamnya Nike di Ciamis." Jadi tidak benar kalau Nike dan Andra hubungannya sudah putus. Hubungan mereka sudah dekat sekali, dan biarkan saja orang-orang mengisukan kalau mereka berdua sudah putus, tegas Sony, kakak sulung Nike.
Menurut Sony, anak-anak muda seusia Nike suka ribut atau berselisih paham dengan pacar itu adalah hal yang biasa. Misalnya selama seminggu Andra tidak menelpon Nike sehingga timbullah ribut-ribut kecil. Tanggapan orang selalu lain terhadap mereka berdua. Lalu diberitakan kalau Nike sudah putus dengan Andra, padahal mereka hanya ribut biasa. Sony pun menjelaskan bahwa pihak keluarganya sangat setuju dengan apapun yang menjadi pilihan Nike, karena melihat Andra termasuk orang yang baik. Kami setuju bukan karena Andra termasuk anak seorang gubernur, karena kita sama sekali tidak memandang Andra semata-mata demikian. Yang penting Andra sayang sama Nike dan keluarga kami. Sebagai seorang anak yang tertua, Sony selalu memberikan saran dan nasihat kepada Nike. Ya, saran yang saya berikan kepada Nike hanya saran yang biasa antara kakak terhadap adiknya. Sebagai anak tertua, saya sangat khawatir kalau terjadi apa-apa dengan Nike. Makanya, saya selalu berpesan kepada Nike supaya pandai-pandai untuk menjaga diri. Apalagi Nike adalah anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga. Kendati begitu, diakui oleh Sony, Nike kadang suka membantah jika diberikan saran atau nasihat. Dia kadang membantah, tapi bagi saya itu bukan berarti sesuatu yang buruk. Mungkin saran yang saya berikan kurang cocok untuk Nike. Nike sendiri kalau sudah merasa cocok dengan pendapatnya pribadi, sulit dicegah. Buat saya sih itu wajar dan tidak jadi masalah. Yang penting kalau menurut hati nuraninya Nike sudah benar, saya sebagai kakak akan tetap mendukung apapun pilihan dan keputusan yang Nike ambil. Sony terkadang suka merasa was-was melihat adiknya berkecimpung di dunia artis yang penuh dengan glamor. Apalagi Nike itu anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga. Makanya saya tidak bosan untuk mengingatkan Nike untuk selalu jaga diri baik-baik. Kalau Nike mempunyai teman, entah itu teman perempuan atau laki-laki, saya selalu meminta tolong kepada temannya Nike itu untuk menjaga Nike. Bukan berarti gerak-geriknya Nike setiap saat harus diikuti, tetapi cukup lewat ucapan dan ingatan saja bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Karena menurut saya Nike juga sudah cukup dewasa dan sudah bisa memilih dan menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi dirinya. Lagi pula kalau terus-menerus diikutin bukanlah suatu penyelesaian yang baik. Cuma kalau sudah menyangkut persoalan pribadi, Sony tidak mau terlalu ikut campur. Lagi pula kalau anak perempuan kan suka kurang terbuka dengan saudara laki-lakinya. Misalnya soal pacar, Nike lebih suka terbuka kepada ibunya. Memang, Nike itu lebih dekat dan terbuka kepada maminya. Kendati demikian, Sony tahu siapa saja teman-teman pria Nike yang hubungannya mengarah ke arah yang lebih serius. Menurutnya, Nike hanya mempunyai satu pria yang dianggapnya serius, yaitu Andra tadi. Nike kenal dengan Andra ketika Nike tengah show di Samarinda. Perkenalan tersebut terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Sejak saat itu Nike dan Andra mulai dekat dan berpacaran. Tentang berita yang menyudutkan adik saya, biarkan saja, karena orang-orang tidak tahu persisnya seperti apa. Kalaupun Nike sempat diberitakan suka minum, saya cuma mengatakan, saya rasa ia hanya sekedar ingin coba-coba saja, tidak lebih. Namun yang saya takutkan adalah kalau ada yang ngasih dia sesuatu apa gitu. Soalnya dia kurang tahu masalah-masalah yang seperti itu. Bisa saja dia dibohongi sama orang. Sony menjelaskan kalau dirinya sebagai kakak akan selalu percaya kepada Nike. Karena yang tahu banyak tentang Nike itu hanya pihak keluarganya. Itulah sedikit kisah yang menggambarkan keterkaitannya antara Honda Civic Genio,
Nike Ardila dan Andra Fahreza. Tetap positive thinking dan semoga selalu bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.